Militer Israel merilis sebuah video yang mengklaim mereka meluncurkan rudal untuk mencegat pasukan peluncur rudal milik Iran. Sementara serangan rudal Iran juga membombardir pertahanan udara Israel, menghantam sejumlah lokasi di Israel. Gedung-gedung runtuh dan sejumlah mobil rusak akibat serangan rudal. Rekaman TV ini menunjukkan seorang pembaca berita, Sahar Emami, berusaha melanjutkan siaran meskipun ada suara ledakan, hingga akhirnya meninggalkan studio karena gedung berguncang akibat serangan itu. Angkatan Udara Israel memang menyasar studio dan kantor penyiaran milik pemerintah Iran di Teheran, Senin waktu setempat. Serangan yang melibatkan sedikitnya 4 bom menghantam gedung pusat yang menjadi markas Departemen Berita. Bukan hanya kantor penyiaran, Israel juga menyasar rumah sakit Farabi yang berada di Provinsi Kermanshah, Iran bagian barat. Video yang menunjukkan kerusakan sejumlah bagian rumah sakit dimunculkan ke publik. Sebelumnya, militer Israel merilis sebuah video yang mengklaim mereka meluncurkan rudal untuk mencegat pasukan peluncur rudal milik Iran. Tentara Israel menghancurkan pasukan peluncur rudal sebelum sampai di selatan Teheran, Iran. Untuk menghindari serangan Israel, banyak warga Iran meninggalkan Teheran. Pergian warga yang bersamaan pada Senin waktu setempat menyebabkan kemacetan lalu lintas di jalan-jalan utama. Sementara serangan rudal Iran yang gagal dicegat pertahanan udara Israel menghantam sejumlah lokasi dan menghancurkan gedung-gedung dan merusak sejumlah mobil. Petugas penyelamat menyisir runtuhan bangunan untuk mencari korban. Rekaman udara menunjukkan kerusakan pada bangunan-bangunan di Tel Aviv setelah Iran melancarkan serangan pada Senin dan Selasa dini hari. Satu rudal jatuh dekat konsulat Amerika Serikat di Tel Aviv menyebabkan kerusakan. Akibat gempuran rudal Iran, warga Israel berbondong-bondong bersembunyi di bunker mereka saat sirine serangan udara berbunyi di Tel Aviv. Situasi yang kian memanas membuat warga Israel panik berlindung di tempat yang menurut mereka aman. Pasukan pertahanan Israel menginstruksikan warga untuk bergerak menuju tempat perlindungan bawah tanah. Mereka terpaksa keluar dari rumah dan langsung menuju tempat perlindungan. Menyikapi konflik Israel-Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump optimistis terkait penyelesaian ketegangan antara kedua negara. Trump menyebut kemungkinan besar akan ada kesepakatan antar kedua negara untuk meredakan konflik. Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal and we'll see what happens, but sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. Ketegangan Israel-Iran dimulai oleh Israel yang meluncurkan rentetan serangan rudal ke berbagai fasilitas militer dan nuklir Iran Jumat pekan lalu. Serangan ini menewaskan sejumlah pejabat tinggi Iran. Iran merespons dengan meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai aksi balasan dan membela diri. Akibat ketegangan Israel-Iran, negara-negara tetangga seperti Irak, Yordania, dan Suriah menutup wilayah udaranya. Maskapai penerbangan juga membatalkan rute ke wilayah konflik. Kita langsung bergabung dengan Heri Supriyono, warga negara Indonesia di Iran yang tengah menjalani pendidikan sebagai mahasiswa di Teheran. Assalamualaikum Mas Heri. Waalaikumsalam Mas Juno, Ya. apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat juga Mas Heri. Mas Heri, untuk saat ini bisa Anda gambarkan bagaimana serangan Israel terutama di Teheran di mana Anda berada saat ini dan eskalasinya seperti apa saat ini Mas Heri? Ya, semalam terjadi serangan lagi dari Israel dan dari tempat kami bermukim terdengar beberapa kali ledakan dan suara seperti objek terbang atau drone seperti itu mungkin. Namun lebih kepada suara tembakan rudal dari Iran untuk mengantisipasi drone atau rudal yang ditembakkan dari wilayah Israel seperti begitu, sebagaimana dilaporkan oleh pihak Iran sendiri. Nah, serangan semalam cukup keras ya, Mas ya. Dibandingkan malam sebelumnya, karena memang dari pihak Iran sendiri melaporkan mereka melancarkan gelombang ke-11 serangan pembalasan ke Israel hingga pagi tadi, gitu.
Ini kan serangan terjadi sejak Jumat lalu dan menghancurkan beberapa fasilitas vital di Iran sendiri. Dan saat ini sebenarnya berapa jauh Anda dari lokasi-lokasi serangan yang terjadi? Untuk serangan terbaru itu di Bundaran Azadi, itu dari sini mungkin sekitar 2-3 kilometer, Mas. Terus yang di stasiun televisi Iran itu mungkin dari tempat kami bermukim berjarak setengah jam dengan kendaraan. Oke. Dan untuk saat ini tentu Anda berlindung bersama rekan-rekan, terutama ini di lokasi mana dan seperti apa imbauan dan juga dari pihak Kemlu saat ini? Oh ya, untuk tempat berlindung dari pemerintah Iran menyarankan kita untuk berlindung di stasiun-stasiun kereta bawah tanah, karena Iran sendiri menurut saya tidak memiliki fasilitas yang seperti di Israel yang punya bunker-bunker bawah tanah, memang disiapkan untuk kondisi perang. Di Iran sendiri, pemerintah Iran menyarankan warga kalau tidak keluar kota, mungkin di stasiun-stasiun kereta bawah tanah atau kita sering sebut sebagai metro ya, Pak. Dan ini intensitas dari Kemenlu sendiri, ya. Silakan Mas Heri. Dari Kemenlu sendiri kemarin ada pertemuan, mereka menyatakan bahwa kondisi yang ditetapkan Kemenlu dan KBRI siaga 2, artinya warga masih secara sukarela bisa mengajukan diri untuk evakuasi ataupun tidak. Belum masuk siaga 1 yang mengharuskan evakuasi penuh. Artinya untuk evakuasi menuju kemana, Mas Heri? Jalur evakuasi maksudnya, Mas? Artinya titik Jalur aman di sekitaran ditetapkan lokasi ya, betul ya? Iya, jalur evakuasi yang ditetapkan oleh KBRI sejauh yang saya ingat ada 2 tempat, pertama di Republik Azerbaijan, satu lagi di Turki. Kita dari Tehran berkumpul, terus kita lewat jalur darat menuju Republik Azerbaijan dan Turki, setelah itu menggunakan pesawat ke Indonesia. Dan untuk saat ini yang kita juga mengetahui bahwa intensitas serangan ini kerap terjadi di malam hari atau dini hari gitu ya, Mas? Ya, betul. Sekitar pukul 10 malam ke atas hingga dini hari, Mas, begitu. Dan dari pantauan Anda mendekati wilayah permukiman atau seperti apa? Iya, ya. Suara-suara yang kita dengar terasa dekat gitu, Mas, dan kita memang tinggal di wilayah pemukiman ya, bukan zona militer atau pemerintahan. Namun suaranya terdengar dekat sekali, dan kemarin itu memang yang diserang Israel itu terminal bis, Mas, di dekat tempat tinggal kita. Ya, seperti yang Anda sampaikan tadi, Anda dari lokasi serangan terjadi terakhir sekitar 2 km, artinya bunyi ledakannya itu tentu sangat menggelegar di lokasi tempat tinggal Anda. Untuk saat ini korban jiwa ataupun laporan dari pemerintah Iran seperti apa, terutama warga sipil? Iya, saya baca laporan dari pemerintah Iran, total ada 224 korban jiwa, termasuk warga sipil. Saya tidak terlalu yang sipil berapa, yang militer berapa. Kemudian 1.400 orang terluka, Mas, dari warga Iran sendiri. Nah, untuk dari warga negara Indonesia sendiri tercatat ada 389 warga ya, Mas Heri ya. Dan untuk saat ini tentu seperti apa komunikasinya? Tentu tadi sudah ada siaga 2 yang ditetapkan oleh KBRI dan juga ada titik-titik jalur evakuasi untuk rencana misalnya nanti ada pemulangan bagi para WNI. Untuk saat ini seperti apa? Warga saling berkomunikasi dan juga saling menginformasikan atas situasi terakhir. Iya. Dari pihak KBRI membuat satu grup WhatsApp yang menghimpun seluruh warga di dalamnya, dan kita berkomunikasi melalui media sosial tersebut. Dan KBRI juga menyediakan hotline bagi warga yang
misalnya mengalami kejadian-kejadian tertentu gitu atau yang membutuhkan bantuan segera dari KBRI. Mas Heri, dari visual yang kita dapatkan juga ini beberapa bangunan luluh lantak, tentu akses jalannya juga sulit dilalui. Untuk saat ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti apa, Mas Heri? Terutama untuk membeli makanan ataupun kebutuhan lainnya. Ya, itu tidak terlalu bermasalah, Mas, karena toko-toko dan warung di sekitar tempat tinggal kami, terutama dan Teheran secara umum masih buka. Yang tampak tutup seperti itu bandara, Mas, ya itu jelas. Terus kemudian beberapa layanan seperti toko-toko komputer atau SIM card seperti itu, telepon itu tutup, Mas. Teman makanan atau kebutuhan pokok kita masih tidak kesulitan untuk mendapatkannya. Terakhir juga ada informasi kesulitan untuk mendapatkan BBM, betul Mas Heri? Ini karena menurut saya sikap rush buying ya, Mas, ya. Yang dari masyarakat yang khawatir karena isu serangan Israel mengenai kilang minyak Iran, maka pasokan bensin akan berkurang sehingga mereka termakan isu lalu mengantri panjang, dan kebijakan dari pemerintah Iran walaupun mereka mendapatkan subsidi sampai 60 liter per orang, mereka dalam antrian itu hanya diberikan 10 liter saja, Mas, tahu saya begitu. Artinya ada pembatasan ya? Ya, ada pembatasan karena lebih dipicu oleh kepanikan sebetulnya, bukan karena memang kelangkaan pasokan gitu. Oke, untuk terakhir Mas Heri, untuk saat ini imbauan yang diberikan oleh KBRI seperti apa? Apakah juga sudah ada misalnya rencana wacana untuk pemulangan ataupun juga kepulangan dari WNI? Iya, dari pihak KBRI sendiri sudah memberikan imbauan dan surat kesediaan evakuasi kepada warga negara Indonesia yang ada di Iran. Kita bisa mengisi formulir yang bersedia evakuasi atau formulir yang tidak bersedia evakuasi. Nanti dikirim hari ini paling lambat pukul 12 siang. Setelah itu KBRI akan menetapkan waktunya kapan untuk evakuasi atau tidak evakuasi. Jika kondisi naik menjadi siaga 1, tentunya ini menjadi keharusan untuk warga negara Indonesia evakuasi. Namun ketika siaga itu turun menjadi siaga 3, kemungkinan besar tidak akan ada evakuasi, menurut saya begitu, Mas. Baik, kita harapkan juga Mas Heri dan rekan-rekan yang saat ini sedang menjalani studi di Iran juga dalam kondisi baik dan normal, terutama situasi saat ini cukup genting, terutama dari Iran dan Israel saling menggempur dengan serangan rudal. Terima kasih sekali atas informasi Anda, Mas Heri Supriyono, mahasiswa yang saat ini berada di Teheran, Iran. Usai jeda saudara, perang antara Israel dan Iran semakin panas, kedua negara saling berbalas rudal dan perang antara Israel dan Iran semakin memanas, kedua negara saling berbalas rudal dan perang pun berisiko memicu konflik global. Perang antara Israel dan Iran semakin berkecamuk. Selasa pagi waktu setempat, rudal-rudal Iran terus menggempur sejumlah lokasi penting di Israel, termasuk Tel Aviv, hingga menyalakan sirine ke penjuru kota. Sementara itu, militer Israel merilis video serangan udara yang mengincar target militer di Iran. Sejumlah pesawat tempur Israel tampak menghancurkan konvoi truk yang disebut membawa senjata dan peluncur roket dalam perjalanan ke Teheran juga jadi sasaran.
Serangan Israel juga menyasar kantor stasiun televisi milik pemerintah di Teheran, Iran, Senin waktu setempat. Duta Besar Iran untuk Indonesia memastikan Iran akan terus membalas serangan Israel yang tidak pernah patuh pada tata tertib aturan internasional. Iran pun mengecam penyerangan Israel terhadap permukiman sipil, kantor media, pusat keagamaan, hingga pusat kesehatan. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده 51 منشور ملل متحد حق دفاع ذاتی از خود را دارد و به تعبیر دیگر حمله مسلحانه و غیرقانونی رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران حمله به کل منظومه سازمان ملل متحد و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی است و بر همین اساس شورای امنیت سازمان ملل مکلف به ورود به این موضوع با هدف توقف تجاوز است. Tentu saya ulangi kembali, Republik Islam Iran berdasarkan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pasal nomor 51 memiliki hak untuk membela dirinya, dan tentu saja serangan yang terjadi terhadap Iran bukan hanya serangan terhadap negara kami, tetapi juga serangan terhadap seluruh sistem dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Untuk itu, Dewan Keamanan PBB wajib turun tangan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan agresi ini. Di sisi lain, Presiden Israel menyatakan serangan Israel guna menghilangkan kemampuan nuklir Iran yang mengancam Israel. That's why we're fighting also to eliminate their capability of firing at us, and that is what we are trying to do. Parallel to the fact that we have to remove the Iranian nuclear program because we see the negotiating process as being futile because they're lying whilst talking to us. Dari sisi kekuatan militer, Iran memiliki lebih dari 900.000 pasukan, sementara Israel punya sekitar 630.000 personel militer. Soal kekuatan udara, pesawat tempur Iran sedikit tertinggal dibanding pesawat tempur Israel dengan seri variasi dan peralatan yang lebih canggih. Sementara itu, keduanya juga memiliki kemampuan rudal dan drone dengan kecanggihan masing-masing yang hampir setara. Perang Iran dan Israel pun memicu efek ekonomi global. Harga minyak Brent crude oil naik dari $69,36 Amerika per barel pada 12 Juni menjadi $74,70 Amerika per barel pada 16 Juni 2025. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura sepakat mendorong perdamaian sejumlah konflik di Timur Tengah. Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara sangat prihatin atas konflik di Timur Tengah, khususnya di Gaza, serta meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran. Regional matters and global matters, we express deep concern over the situation in Gaza and the escalation in the Israel-Iran conflict. We emphasize the importance of peaceful solution, negotiation, and we call for immediate ceasefire. Ketegangan antara Israel dan Iran dimulai ketika Israel menyerang lebih dari 100 titik di wilayah Iran pada Jumat 13 Juni lalu. Sehari setelahnya, Iran pun melancarkan serangan balasan ke sejumlah lokasi di ibu kota Tel Aviv, Israel. Kita bahas situasi terkini terkait dengan perang Iran dan Israel. Lalu bagaimana seharusnya posisi Indonesia di tengah konflik yang terus memanas? Sudah bergabung melalui sambungan Zoom pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Satrawi. Waalaikumsalam, Mas Juno. Ya, Pak Satrawi, untuk saat ini kondisinya cukup genting dan darurat, terutama eskalasi terus meningkat dari hari Jumat lalu pasca serangan Israel ke titik-titik strategis, vital, dan juga menewaskan pejabat militer dan juga ilmuwan nuklir dari Iran. Untuk saat ini seperti apa Anda bisa gambarkan eskalasi yang terus meningkat dan dampaknya bagi Timur Tengah? Ya, terima kasih Mas Juno. Sebelum kita lebih dalam tentang membahas tentang persoalan ini, saya ingin memulai dari empati sekali lagi kepada
kedua belah bangsa, terutama warga sipil yang menjadi korban daripada perang ini. Karena sekali lagi tidak ada orang yang menginginkan perang, dan perang selalu menimbulkan penderitaan seperti ini. Kita doakan semoga segera ada jalan keluar dan semuanya kembali damai. Terkait dengan pertanyaan Mas Dino, kalau kita baca dari perkembangan terbaru, katakan di hari ke-6 ini, terus terang eskalasinya semakin memuncak menurut saya, terutama dengan posisi atau kebijakan Amerika yang istilahnya sudah kayak semakin dekat dengan keputusan untuk melibatkan diri. Belum pasti, tapi dilihat dari ultimatum dan ancaman-ancaman yang muncul, ini terus terang hari ini jauh lebih kuat daripada 5 hari sebelumnya. Misalkan salah satu peristiwa yang kita lihat, Presiden Trump meninggalkan forum G7 secara lebih cepat dan sempat dikatakan akan segera melakukan sesuatu, dan kemudian disusul dengan statement-statement yang sangat keras kepada Teheran, seperti bahwa kesabaran sudah mulai habis dan Amerika meminta agar Iran menyerah secara tanpa syarat, termasuk juga dikatakan bahwa mereka tahu di mana tempat persembunyian Ayatollah Khomeini sebagai pemimpin tertinggi di Iran, walaupun masih ada kalimat dari Trump kalaupun tidak mengambil eksekusi atau membunuhnya sekarang. Jadi ini kayak semacam pernyataan-pernyataan yang semakin mendekatkan Amerika terutama kepada keputusan yang akan menentukan masa depan ataupun eskalasi lebih lanjut daripada perang ini. Saya selalu katakan, Mas, bahwa perang ini akan mengalami peningkatan yang lebih signifikan kalau terjadi 2 hal. Yang pertama, apabila Amerika sudah terlibat secara langsung, baik karena Iran menyerang lebih dulu pangkalan-pangkalan militer Amerika di kawasan, ataupun mungkin Amerika sendiri yang secara tidak tahan lagi langsung masuk ke gelanggang tempur ini. Nah, kalau Amerika sudah berada di gelanggang tempur ini, menurut saya ini akan memiliki dampak global yang lebih besar. Walaupun saya buru-buru mengatakan di situ, jangan kemudian dianggap ini akan terjadi kayak semacam di zaman perang Irak lawan Amerika tahun 2003 lalu, di mana kemudian kayak dunia terbagi dua antara yang mendukung Amerika dan yang anti Amerika. Karena menurut saya konteks regional dan global hari ini sangat berbeda dengan tahun 2003. Misalkan kita lihat persekutuan di negara-negara barat hari ini itu mengalami dinamika luar biasa. Yang pertama karena faktor Trump sendiri dengan kebijakan tarif, termasuk dengan kebijakan perang di Rusia, yang akhirnya membuat Amerika dengan Eropa sendiri, saya melihatnya sampai sekarang belum kembali kepada soliditas semula. Lagi-lagi kalau ditanya contohnya apa? Contohnya adalah di forum G7. Misalkan tentang kepergian Trump ke Amerika, itu dikatakan oleh Presiden Macron bahwa ini mungkin akan ada gencatan senjata. Tapi Mas Satrawi, maaf saya potong bahwa situasi terakhir bahwa Donald Trump tampaknya, walaupun kita juga mengerti bahwa suka terjadi keputusan yang berubah dari Donald Trump sendiri, bahwa terakhir ia meminta untuk adanya kesepakatan terutama antara Iran dan Israel pasca serangan yang turut membuat dunia ini terdampak. Iya, nah itu yang saya bilang tadi. Saya pernah menulis, Mas Dino, di Kompas tentang strategi 2 tangan yang digunakan oleh Trump secara umum. 2 tangan itu secara umum, katakanlah tangan kanan dia ngasih madu, tapi tangan kiri dia akan kasih racun. Itu banyak dia lakukan dalam konteks di Timur Tengah. Dalam perang hari ini, saya melihat juga pola yang mirip. Karena ini ujungnya sama. Misalkan dengan kebijakan yang diambil oleh sepihak oleh Israel, secara layar dikatakan sepihak, maka itu kayak semacam pendekatan keras, agresi dan militer kepada Iran. Nah, sementara Trump sendiri menggunakan tangan yang lain atau jari yang lain yang sifatnya perundingan. Dia tidak menginginkan perang, minimal yang itu dinyatakan sampai sekarang. Tapi ujung daripada kedua tangan ini adalah satu, yaitu bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.
ujungnya sama. Ya. Pendekatan perang yang digunakan Netanyahu tuntutannya adalah satu, bahwa ingin menghancurkan nuklir Iran, dan perundingan yang dijalankan oleh Trump itu adalah juga sama, ingin memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Nah, persoalannya memang Iran memahami betul tentang strategi ini dan dia tidak memilih untuk berdiam di pojok lalu kemudian menyerah. Dia melawan, dia mengirim roket-roket terbarunya, bahkan roket Fatah yang jilid generasi 1 juga sudah mulai dipakai di dalam laporannya dalam serangan ini. Dan kita tahu akibat dari serangan itu luar biasa. Dan tentu kita tidak terlepas dari situasi yang masih terjadi agresi Israel di Palestina. Dan tentu ini pemerintahan dari Netanyahu sendiri tampaknya memiliki ambisi untuk menimbangkan rezim dari pemerintahan Iran sendiri. Itu seperti apa, Pak Satrawi? Mas Juno, sengaja atau tidak, dimasukkan atau tidak, langkah serangan militer sepihak yang diambil oleh Netanyahu ke Iran itu membuat Netanyahu bisa mendapatkan 4 keuntungan sekaligus. Yang pertama, posisi politik dalam negerinya menjadi lebih kuat karena dia dianggap sebagai pahlawan menghancurkan musuh utama Israel sekarang yaitu Iran. Yang kedua, dia bisa menghancurkan Hamas, menekan Hamas untuk lebih kuat, tidak terlalu ngeyel-ngeyel dalam perundingan. Yang ketiga, dia bisa mendapatkan dukungan kembali dari masyarakat internasional. Jangan lupa Mas Yunus, sebelum perang ini, itu Israel betul-betul mengalami keterdesakan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Negara-negara besar seperti Prancis bahkan memberikan koreksi yang sangat kuat, kritik yang sangat kuat. Krisis hubungan di antara Israel dengan Prancis itu tidak bisa lagi disamarkan. Itu muncul dari pernyataan anaknya Netanyahu, ya, itu yang sampai istilahnya memention wilayah-wilayah yang di Prancis bisa mengalami gejolak politik. Nah, tentu saya melihat dengan serangan ini sebenarnya Netanyahu bermaksud untuk lepas daripada atau membalikkan keadaan. Tentu dunia terus mengecam tindakan Netanyahu yang terjadi di Palestina, terutama genosida yang terjadi di Palestina. Tentu ini jadi perhatian kita semua bahwa serangan rudal antara Iran dan Israel ini tidak hanya korban jiwanya juga meningkat, warga sipil yang menjadi korban. Lalu seperti apa upaya terutama dari posisi Indonesia untuk saat ini dan negara lainnya agar terciptanya kedamaian di Timur Tengah? Menurut saya gini Mas Juno, ini tergantung agenda kita ya. Untuk pemerintah kita, kalau dari perang Irannya sendiri, maka memang harus penting kita ngambil langkah-langkah nyata agar ini tidak semakin meningkat. Karena kita punya agenda ekonomi, perbaikan ekonomi yang begitu besar dari Bapak Presiden. Kalau perang ini terus berkelanjutan, sedikit atau banyak itu pasti akan mengalami dampak. Terutama kalau harga minyak terus mengalami peningkatan, yang sekarang sudah sampai kisaran $75. Bahkan beberapa media di Timur Tengah sempat mengatakan kalau terus memanas bisa jadi sampai lebih pada $100. Nah itu artinya akan menjadi petaka ekonomi bagi banyak negara termasuk Indonesia. Nah cuman yang menurut saya yang kedua yang tidak kalah penting Mas Juno, kita juga selain soal menjaga kepentingan ekonomi, kita fokus kepada agenda politik luar negeri kita. Apa agenda politik luar negeri kita, yaitu memberikan dukungan sebanyak-banyaknya kepada kemerdekaan Palestina. Berarti kalau ini diimplementasikan, sekarang orang terbawa dengan langkah Netanyahu menyerang Iran, semua orang bicara Iran, tidak lagi bicara Palestina. Padahal di Palestina seperti yang saya bilang tadi, itu ada agenda penting. Misalkan akhir bulan ini rencananya Prancis dan Arab Saudi akan bikin konferensi internasional untuk mengakui Palestina. Nah, saya mengusulkan kepada pemerintah untuk tetap fokus. Jadi jangan terbawa dengan langkahnya Netanyahu. Kita harus ikut langkah kita sendiri, yaitu mendukung kemerdekaan Palestina dengan semua agenda dan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Baik, kita terus mendorong bagaimana pemerintah juga tetap konsisten mendukung kemerdekaan bagi Palestina dan juga mendukung bagaimana perdamaian dunia juga terus dihembuskan agar tidak lagi korban jiwa jatuh dari warga sipil. Terima kasih atas perspektif Bapak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah bersama kami di Kompas Siang. Usai jeda saudara, sejumlah orang tua siswa mengeluhkan kesulitan mengakses situs pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau